Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aprilia Sesari dari kelas 2 Ekonomi Syariah B nomor absen 3 ingin menerangkan kembali materi pada pertemuan pertama sampai dengan pertemuan ke-14. Pada pertemuan pertama membahas tentang konsep dasar manajemen. Pengertian manajemen yaitu suatu proses untuk mengatur pemanfaatan sumber daya manusia secara efektif dan efisien sesuai dengan ilmu pengetahuan dan seni untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut Hanko, manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya alam organisasi agar tercapai tujuan. Fungsi manajemen ada 5, yaitu yang pertama planning atau perencanaan, yang kedua organizing atau pengorganisasian, yang ketiga staffing atau penyusunan, yang keempat directing atau pengarahan, dan yang kelima yaitu controlling atau pengawasan. Konsep dasar manajemen ada 5, yaitu yang pertama definisi dan fungsi manajemen, yang kedua manajemen filsafat, yang ketiga manajemen sebagai ilmu dan seni, yang keempat hubungan antara manajemen, manajer dan kepemimpinan, dan yang kelima konsep manajemen Islam. Pada pertemuan kedua membahas tentang sejarah perkembangan manajemen. Teori pemikiran ilmu manajemen. Yang pertama, perspektif manajemen klasik, kurang memperhatikan aspek kemanusiaan dari pekerja. Yang kedua, perspektif manajemen perilaku. Aliran ini memandang aliran klasik kurang lengkap karena terlihat kurang mampu mewujudkan efisiensi produksi yang sempurna dengan keharmonisan di tempat kerja. Yang ketiga, perspektif manajemen kuantitatif adalah suatu metode ilmiah yang merupakan alat bantu yang cukup baik bagi manajer dalam mengambil keputusan praktis yang diarahkan pada solusi terhadap persoalan-persoalan bisnis yang luas dengan teknik khusus. Yang keempat yaitu perspektif manajemen kontemporer. Adalah teori manajemen yang berkembang pada masa kini. Pendekatan sistem memandang bahwa organisasi sebagai sistem yang dipersatukan dan diarahkan dari bagian-bagian atau komponen yang saling berkaitan. Pertemuan ketiga membahas tentang teori organisasi. Organisasi merupakan sebuah kesatuan sosial yang terbentuk dari adanya sekelompok individu yang saling berinteraksi antara satu sama yang lain untuk membentuk suatu pola yang berstruktur dan memiliki tugas serta fungsinya masing-masing. Organisasi dapat dikelompokkan dalam 4 bentuk, yaitu yang pertama organisasi garis, yang kedua organisasi fungsional, yang ketiga organisasi staf, dan yang keempat organisasi staf dan fungsional. Unsur pembentukan organisasi ada 6, yaitu yang pertama berdiri dari sekelompok orang, 2 memiliki tujuan yang jelas, ketiga adanya kerjasama, 4 memiliki peraturan, 5 memiliki tempat untuk berkumpul, dan yang keenam memiliki program untuk mengembangkan organisasi. Pada pertemuan keempat membahas tentang manajer dalam kegiatan manajemen. Proses manajemen adalah daur ulang beberapa gugusan kegiatan dasar yang berhubungan secara integral yang dilaksanakan di dalam manajemen secara umum, yaitu proses perencanaan, proses pengorganisasian, proses pelaksanaan, dan proses pengendalian dalam rangka mencapai sesuatu tujuan secara ekonomis. Manajer adalah orang yang melakukan kegiatan manajemen. Berikut peran dan fungsi manajer, yaitu yang pertama membuat penugasan kerja, yang kedua memberikan pengarahan atau instruksi, yang ketiga melakukan tindak lanjut, yang keempat memberikan bantuan dan dukungan, yang kelima pemecahan masalah. Keahlian manajer, yaitu yang pertama technical skill atau keterampilan teknis, yang kedua conceptual skill atau keterampilan konseptual, dan yang ketiga soft skill atau keterampilan non-teknis. Pada pertemuan kelima membahas tentang perencanaan atau planning. Perencanaan adalah proses memutuskan tujuan apa yang akan dikejar selama jangka waktu mendatang dan apa yang dilakukan agar tujuan itu tercapai. Planning juga dapat diartikan dalam berbagai perspektif, di antaranya planning sebagai kegiatan dasar manusia, planning sebagai pilihan rasional, dan planning sebagai pengendalian tindakan masa depan. Jenis-jenis perencanaan ada 3, yaitu yang pertama strategi jangka waktu
atau perencanaan untuk mencapai tujuan menjadi market leader di skala internasional. Yang kedua, taktis atau jangka menengah, dikenal di skala nasional, setiap tahun menciptakan inovasi baru, profit produk, meningkatkan profit, dan perluas outlet. Yang ketiga, operasional jangka pendek, melakukan promosi atau giveaway, peningkatan omset bulanan, buy one get one, dan mengadakan pameran atau event. Pada pertemuan ke-6 membahas tentang pengorganisasian atau organizing. Organisasi adalah sistem hubungan yang berstruktur yang mengkoordinasikan usaha suatu kelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu dan merupakan suatu sistem terbuka dari aktivitas yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama. Organisasi mempunyai karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, orang yang memiliki tujuan, yaitu untuk menaikkan nilai perusahaan. Yang kedua, terdapat orang-orang, yaitu organisasi harus terdiri dari dua orang atau lebih yang memiliki kesamaan kepentingan serta bekerja sama untuk memenuhi kepentingannya. Yang ketiga, memiliki struktur agar dapat melaksanakan kegiatannya dengan efektif. Dan yang keempat, sistem dan prosedur menggambarkan bahwa sebuah organisasi diatur berdasarkan aturan-aturan yang ditetapkan bersama dan harus dijalankan. Fungsi dinamika organisasi. Yang pertama, membentuk kerjasama saling menguntungkan dalam mengatasi persoalan hidup. Yang kedua, memudahkan segala pekerjaan. Yang ketiga, mengatasi pekerjaan yang membutuhkan pemecahan masalah dan mengurangi beberapa pekerjaan yang terlalu besar sehingga selesai lebih cepat secara efektif dan efisien. Yang keempat, menciptakan iklim demokratis dalam kehidupan masyarakat. Pada pertemuan ke-7 membahas tentang penyusunan atau staffing. Penyusunan yaitu suatu kegiatan merekrut tenaga kerja, mengembangkan organisasi atau perusahaan agar setiap petugas memberi daya guna maksimal untuk organisasinya. Penyusunan ini memuat suatu data atau kumpulan data yang dilakukan oleh suatu organisasi atau perseorangan secara baik dan teratur. Hubungan organisasi dengan staffing yaitu yang pertama, untuk menampung berbagai kegiatan yang harus dilaksanakan pada suatu organisasi, dan yang kedua, menetapkan orang yang akan memangku masing-masing jabatan dalam organisasi. Pada pertemuan ke-8 membahas tentang pengarahan atau directing. Pengarahan adalah kegiatan yang dilakukan oleh atasan kepada karyawan seperti memberikan pengarahan supaya bekerja lebih efektif menuju sasaran perusahaan. Mengarahkan semua karyawan agar mau bekerja sama dan bekerja efektif secara efisien agar terwujudnya tujuan dari perusahaan, karyawan, bahkan masyarakat. Fungsinya untuk menggerakkan dan memotivasi karyawan agar bekerja dengan penuh semangat guna mencapai target dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pada pertemuan ke-9 membahas tentang pengawasan atau controlling. Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan. Syarat dari pengawasan ada 5, yaitu yang pertama, harus mendukung kebutuhan kegiatan. Yang kedua, pengawasan harus melaporkan setiap penyimpangan yang terjadi. Yang ketiga, pengawasan harus mempunyai pandangan ke depan. Yang keempat, pengawasan harus objektif, teliti, dan sesuai dengan standar. Dan yang kelima, pengawasan harus luas atau fleksibel. Pada pertemuan ke-10 membahas tentang motivasi dalam organisasi. Motivasi dalam organisasi yaitu suatu kondisi untuk menimbulkan semangat atau dorongan untuk bekerja dalam sebuah organisasi. Seseorang memiliki motivasi dalam berorganisasi yaitu yang pertama, sikap menyatu dalam pekerjaan. Yang kedua, bertanggung jawab secara kreatif dan inovatif. Yang ketiga, semangat dalam bekerja sama. Yang keempat, kemampuan memperhitungkan dan menanggung risiko. Dan yang kelima, optimisme dalam berkarir. Pada pertemuan ke-11 membahas tentang kepemimpinan dalam organisasi. Kepemimpinan yaitu suatu proses yang dilakukan seseorang untuk mengarahkan, membimbing, dan mempengaruhi perilaku serta cara kerja orang lain demi mencapai tujuan. Kemampuan seseorang untuk membujuk atau memacu bawahannya agar mau bekerja dengan percaya diri.
Tiga tipe dalam kepemimpinan, yaitu yang pertama karismatik atau seseorang yang memiliki penampilan, citra, kewibawaan, dan kepercayaan. Yang kedua, transaksional, memiliki peran saling memahami personal, perilaku sesuai tujuan dan tanggung jawabnya saja. Yang ketiga, transformatif, yaitu pemimpin yang mampu menciptakan perubahan, visioner, kreatif, adaptif, dan inovatif. Karakteristik dari kepemimpinan, yaitu yang pertama memiliki keinginan tahunan yang tinggi, yang kedua kesadaran diri, yang ketiga komunikasi yang jelas, yang keempat mampu memotivasi, dan yang kelima menguasai cara mendekati. Pada pertemuan ke-12 membahas tentang komunikasi dalam organisasi. Komunikasi dalam organisasi yaitu sebuah aktivitas untuk membuat kita tetap dekat antara satu dengan yang lain, serta memperlancar sebuah hubungan dalam berorganisasi. Proses ini dilakukan melalui seseorang atau komunikator yang menyampaikan stimulus dengan tujuan mengubah atau membentuk perilaku orang lain. Fungsi komunikasi dalam organisasi yaitu untuk memperoleh informasi mengenai lingkungan kerja dan cara bertindak terhadap lingkungan organisasi. Jenis-jenis komunikasi dalam organisasi. Yang pertama, komunikasi formal dan informal. Yang kedua, komunikasi terarah. Yang ketiga, komunikasi internal dan eksternal. Dan yang keempat, komunikasi lisan dan tertulis. Pada pertemuan ke-13 membahas tentang pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan yaitu bagian terpenting dalam manajemen yang dihubungkan dengan pelaksanaan, perencanaan. Dalam hal ini memutuskan tujuan yang akan dicapai, sumber daya yang akan dipakai, siapa yang melaksanakan, siapa yang bertanggung jawab dalam pekerjaan yang diserahkannya, dan lain-lain. Teori pengambilan keputusan, yaitu yang pertama teori rasional komprehensif, yang kedua teori inkremental, dan yang ketiga teori pengamatan terpadu. Metode pengambilan keputusan, yaitu yang pertama kewenangan tanpa diskusi, yang kedua pendapat ahli, ketiga kewenangan setelah diskusi, dan yang keempat kesepakatan. Pada pertemuan ke-14 membahas tentang hubungan antar bidang manajemen. Bidang manajemen merupakan bagian yang terdapat dalam organisasi, terutama perusahaan. Hubungan antara fungsi dan bidang manajemen adalah tentang bagaimana sebuah sistem perusahaan dapat berjalan dengan baik, sehingga dalam melaksanakan pekerjaan dapat diterima oleh karyawan dengan baik. Secara umum, terdapat beberapa permintaan di jurusan manajemen. Yang pertama, manajemen sumber daya manusia adalah pengelolaan sumber daya manusia dalam menjalankan perusahaan atau organisasi agar dapat produktif untuk mencapai tujuan. Yang kedua, manajemen operasi adalah ilmu yang mempelajari sistem operasional atau produksi di dalam perusahaan secara efektif. Yang ketiga, manajemen pemasaran, ilmu yang fokus mendalami strategi dan analisis untuk memasarkan produk dalam persaingan bisnis yang ketat. Yang keempat, yaitu manajemen bisnis adalah pengelolaan bisnis mulai dari awal berdiri hingga menjaga kesinambungan perusahaan bakal dipelajari di konsentrasi ini. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.